ibu mana yang terima anaknya dibunuh? Inilah yang terjadi pada Maria Katarina Sumarsih. Bernardinus Realino Norma Irawan atau Wawan, anak sematawayangnya, tewas pada peristiwa Semanggi 1, 13 November 1998. Keadilan yang tak kunjung hadir atas kematian anaknya membuat Sumarsih rutin berdiri di seberang istana setiap hari Kamis sejak 19 tahun silam. Berpakaian hitam, dengan memegang payung hitam, berdiri diam sebagai simbol duka atas keadilan. 18 Januari tahun 2007 adalah pertama kali aksi Kamisan dilakukan. Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang menginisiasinya. Selain Sumarsih, ada Bejo Untung, penyintas peristiwa 65, dan Suciwati, istri almarhum Munir. Bagi Sumarsih, Kamisan bukan sekadar aksi simbolik, tapi juga cara menjaga ingatan publik. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Kita kepalkan tangan kiri kita, kawan-kawan! Namun, hingga aksi Kamisan ke-900, keadilan masih dianggap jauh panggang dari api. Banyak orang mengatakan aksi Kamisan tidak mendapatkan perhatian oleh pemerintah, tidak mendapatkan perhatian oleh Presiden. Supaya diketahui, melalui aksi Kamisan, kami menolak semua upaya Presiden, semua upaya pemerintah penyelesaian kasus-kasus secara non-judisial. Kami memperjuangkan agar kasus-kasus pelanggaran berat HAM, terutama yang sudah diakui oleh negara melalui Presiden Jokowi, ini bisa segera dibawa ke meja pengadilan HAM agar ada jaminan negara tidak terjadi keberulangan pelanggaran berat HAM. Meski demikian, perjuangan sepi ini terus tumbuh dan ikut menyentuh ruang demokrasi. Demokrasi tentang kebebasan berekspresi, tentang laporan hukum terhadap kritik, serta tentang kekhawatiran bahwa hukum bisa digunakan untuk membatasi suara yang berbeda. Mereka yang merasakan demokrasinya direnggut pun, pada akhirnya ikut membersamai aksi Kamisan. Seperti yang dilakukan oleh Panji Pragiwaksono. Kenapa kita harus dukung aksi Kamisan? Karena apa yang kita minta dan apa yang kita nantikan nggak pernah kunjung mendapatkan jawaban. Ada sejumlah orang yang hilang, kemudian nggak ada pertanggungjawaban. Kasihan para orang tua, keluarga yang menanti kepastiannya. Jadi selama kepastian itu belum ada, ya kita tagih terus. Panji Pragiwaksono sempat dilaporkan atas materi pada sebuah pertunjukan stand-up komedi. Hal ini bisa kita lihat sebagai indikasi potensi kriminalisasi ekspresi. Sangat disayangkan sih, kalau untuk kasus saya spesifik kan saya kan cuma pengen melawak. Sampai mendapatkan laporan kayaknya agak keluar dari proporsinya. Tapi secara umum memang agak menyedihkan. Pemerintah Indonesia saat ini tuh tidak bisa memberi rasa aman terhadap aktivisme dan kekritisan. Karena orang protes atau orang bersuara berbeda mendapatkan teror, mendapatkan tekanan, dan yang lebih sedih lagi teror dan tekanan itu nggak ada penyelesaian gitu, jadi ya sedih aja. Tadinya mau stand up komedi tapi takut dipanggil Polda Metro Jaya lagi. 900 kali kita di sini. Tidak seharusnya kita 900 kali berdiri di sini, tapi namanya juga jadi orang Indonesia ya. Ya kita terima dan hari Kamis kita berdiri lagi. Disinilah aksi Kamisan menemukan relevansinya pada aksi yang ke-900 kali. Ia menjadi ruang temu antara luka masa lalu
kini, dan kecemasan hari esok. Gepalkanlah dan jadikan tinju, bara luka jadikan palu. Sumarsih berdiri untuk menagih keadilan atas pelanggaran HAM berat. Sementara Panji berbicara tentang ruang aman untuk menyampaikan kritik. Begitu juga dengan yang lain, yang bersuara dari apa yang ia lihat, ia rasakan, dan ia harapkan. Inilah suara dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dari lintas generasi. Hari ini kita kehadiran orang-orang lintas generasi. Ada Bang Panji, ada Ibu Sumarsih, ada kawan-kawan semua di sini. Hari ini kita tidak dipisahkan oleh sekat apapun. Tidak ada usia, tidak ada agama, tidak ada bahasa, tidak ada suku. Hari ini kita berdiri atas satu payung keadilan yang sama, yaitu payung untuk melawan penindasan kawan-kawan semua. Setiap hari aparat dirawat oleh rakyat dan diberi makan dari hasil kerja keras rakyat dan diberi minum dari hasil keringat rakyat. Sudah sewajarnya bahwa anjing harus hormat dan nurut pada. Ketika aspirasi diabaikan, ia berubah menjadi gerakan. Ketika kritik dibungkam, ia menemukan jalannya sendiri. Artinya keterlibatan anak muda dalam ruang politik dan sosial bukanlah penyimpangan dari demokrasi. Ia justru adalah denyut nadi demokrasi itu sendiri. Saya berharap kepada kalian semuanya yang sekarang ditaporkan, yang sekarang dibungkam suaranya, jangan gentar. Masa depan bangsa dan negara ada di tangan kalian semuanya. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Singkat kata, selama penanganan HAM pemerintah masih sembarangan, kita harus terus menjaga angan dan jangan lupa panjang umur perjuangan. Terima kasih banyak semuanya, thank you.